pembelajaran siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama, berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kawan-kawan, kita kemarin sudah belajar mengenai menikahi wanita hamil secara hybrid ya, e-learning dan luring. Nah, di dalam menikahi wanita hamil ini ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama, mereka berpendapat bahwa menikahi wanita hamil ini boleh menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, dan di dalam kompilasi hukum Islam pasal 53 dijelaskan bahwa ayat yang pertama menyatakan yang boleh menikahi wanita hamil itu adalah ayah biologisnya. Sementara ayah non biologis itu tidak boleh menikahi. Kemudian di pasal yang kedua menyatakan pernikahan itu bisa dilangsungkan ketika bayi itu belum dilahirkan atau sebelum kandungan itu dilahirkan. Kemudian yang pasal 3 menyatakan bahwa ketika bayinya dilahirkan maka tidak perlu ada pernikahan ulang atau tidak perlu ada isbat pernikahan. Kemudian menurut Malikiyah dan Hanabilah bahwa menikahi wanita hamil itu haram sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya. Nah, dengan demikian di Indonesia, menurut hukum Islam yang ada di Indonesia, bahwa menikahi wanita hamil itu diperbolehkan, tidak perlu menunggu sampai dilahirkan, dan tidak perlu ada isbat perkawinan ulang. Nah, kemudian pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas tentang bagian ahli waris, dikhususkan ahli waris laki-laki dan perempuan. Nah, disebutkan di dalam di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dinyatakan bahwa bagian anak laki-laki itu 2:1 dengan anak perempuan. Nah, ini kawan-kawan nanti kita belajar bersama, kita diskusikan. Nah, capaiannya, harapannya kita mampu memahami bagian masing-masing ahli waris. Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Saudara Alimin, Anissa, Atallah, Azara, Cynthia, Daniel News, Dela, Jasmine, Elga Reva, Evi Valentina, Evi Fitri, Gracia, Habil, Hasanah, Haura, Happy Sofian, Imam, Istiqomah, Iwan Firdaus, Kevin, Kaila Dian, Mikhail, Muhammad Gilan, Ahmad Al-Fajari hadir, Muhammad Iftahuddin, Muhammad Mafkud, Muhammad Naufal, Nona, Nurina, Fauzi, hadir Pak. Raifinda, Hadir. Salsabil, Hadir. Teguh, Zahra, Hadir. Demirsa. Ada yang belum dipanggil? Saya Pak. Ya, atas nama siapa? Azizah Harani.
Azara Maharani. Baik, kami jelaskan bahwa ahli waris dalam hukum Islam itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada zawil furud, zawil asobah, zawil arham. Nah, zawil furud ini yang sudah dipastikan bagiannya di dalam Al-Quran. Nah, di situ ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, 1/8, ada yang 1/3, 2/3, dan 1/6. Nah, yang 1/2 itu ada 5 kelompok ya. Seperti suami, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian ada saudara perempuan seayah, ada anak perempuan kandung, ada cucu perempuan kandung. Nah, jadi cucu perempuan dari anak laki. Jadi ada 5. Kemudian yang 1/4 ini hanya ada 2, yaitu suami dan istri. Kemudian yang 1/8 itu hanya ada 1, yaitu hanya istri saja. Kemudian yang 1/3 ada berapa? Ada 2, yaitu ibu dan saudara seibu. Jadi ada ibu dan saudara seibu. Nah, yang 2/3 ini ada 4. Semuanya ini ada di sini yang dapat setengah kecuali suami. Jadi bagian 2/3 ini ada 4. Kemudian yang 1/6 ini ada 7 kelompok atau 7 ahli waris. Nah, ini yang disebut sebagai zawil furud. Kemudian zawil asobah ini ada 3. Ada asobah bi nafsihi, ada asobah bi ghairihi, ada asobah ma'a ghairihi. Nah, khusus asobah ma'a ghairihi di Indonesia ini menurut jurisprudensi itu tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Karena dalam An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 176, istilah walad itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi istilah walad ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 176 yaitu merepresentasikan anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga ketika ada anak perempuan sekalipun, maka saudara itu terhalang, baik saudara laki-laki kandung maupun saudara perempuan kandung. Artinya di Indonesia di situ ada pergeseran, ada perubahan, meskipun jumhurul ulama menyatakan bahwa yang dimaksud walad di Quran surat An-Nisa ayat 176 itu merujuk kepada hanya anak laki-laki saja. Tetapi kalau di dalam hukum Islam yang ada di Indonesia, menurut jurisprudensi dan juga di dalam kompilasi hukum Islam, istilah walad itu hanya dimaknai sebagai anak. Nah, dengan demikian, kalau merujuknya pada anak itu adalah anak laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu bagiannya adalah 2/1. Kenapa 2/1? Kenapa? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Sebabnya apa?
Ya sebabnya sudah dari sananya. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran kan ayat 11 itu kan. Quran surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lirdzakari mislu hadzil unsayyaini. Jadi bagian anak laki-laki itu 2 berbanding 1 dengan anak perempuan. Nah, artinya di situ secara ta'abudi ya. Artinya ya harus berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk pada asasnya adalah asas ijbari yang gitu. Asas ijbari itu ya compulsory, ya secara otomatis apa yang ada di dalam Al-Quran diaplikasikan. Nah ini artinya 2 berbanding 1 itu yang pertama alasannya demikian. Kemudian yang kedua, kenapa 2 berbanding 1? Alasan ilmiahnya adalah bahwa anak laki-laki ini secara fitrahnya itu memang dia ini porsinya lebih banyak daripada perempuan. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Jawa itu segendong sepikulan. Kalau perempuan itu membawa bebannya itu hanya menggunakan gendongan, artinya digendong, tetapi kalau laki-laki dipikul. Dipikul kan dalam bahasa Inggris kan berat kan ya, difficult. Artinya berat beban laki-laki itu mempunyai beban yang lebih tanggung jawabnya daripada perempuan. Coba kalau kita perhatikan anak laki-laki makan 1 mangkok bakso, mereka itu belum bilang makan kan? Dia masih kurang kalau belum menemu nasi ya gitu. Tapi kalau anak perempuan makan bakso udah cukup atau masih kurang? Oh masih kurang. Tapi kalau secara fitrahnya laki-laki itu makannya lebih banyak, porsinya lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi bisa secara historisnya pun demikian bahwa pada masa jahiliyah dulu hukum anak perempuan itu atau hukum perempuan itu baik yang masih anak-anak maupun sudah dewasa itu ada di tangan laki-laki. Seperti dalam pernikahan misalkan. Jadi dulu ada istilah pernikahan spontanitas kan gitu. Ada pernikahan poliandri ya kan. Ada pernikahan yang mencari bibit unggul. Artinya apa? Artinya pada masa-masa jahiliyah itu perempuan itu sebagai objek waris. Dia bisa diwariskan kepada orang lain atau kepada ahli waris yang lain atau kepada orang yang menggantikan. Oke, jadi artinya secara historis, kemudian secara fitrahnya dan juga dari sisi kewajiban seorang anak laki-laki, maka ditentukan di situ 2 berbanding 1. Ya, artinya ini bukan sebagai cocok logi, tetapi memang ini sebagai realita. Sehingga di dalam Al-Quran itu di Quran surat An-Nisa ayat 7 dijelaskan kan, lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walil nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kasur nasibam mafruḍa. Jadi bagi laki-laki dan juga bagi perempuan mempunyai hak yang sama, yaitu hak mendapatkan waris. Dari siapa? Dari kedua orang tuanya, dari sesuatu harta yang ditinggalkan, ataupun dari kerabat-kerabat dekatnya. Sedikit atau banyak itu tergantung dari kedekatan atau ada pertalian darah yang lebih dekat kepada pewaris. Nah ini jadi bagian laki-laki makanya lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Sehingga bagian laki-laki ini juga secara secara tidak langsung semuanya itu 2 berbanding 1. Contohnya suami dan istri. Nah, suami itu kan kalau dia istrinya meninggal dunia tidak ada keturunan, dapatnya berapa? Setengah kan? Tapi kalau istrinya
sebaliknya istri ada suaminya meninggal tidak mendapatkan keturunan, maka istri dapat berapa? Seperempat, ya kan? Artinya bagian istri ini bagian awalnya adalah seperempat. Seperempat itu adalah setengahnya dari setengah. Gitu. Dengan demikian juga, misalkan suami istrinya meninggal dunia punya keturunan, berapa bagian suami? Seperempat. Istri seperdelapan. Artinya bagian suami lebih besar dibandingkan bagian istri. Demikian juga pada kasus ayah. Nah, barangkali kawan-kawan sudah juga belajar tentang Ghorowain, kan? Ghorowain atau Umaroyatain. Belum? Ya. Jadi dalam Ghorowain itu misalkan kasusnya ada suami, ada ibu, ada ayah. Ada suami, ada ibu, ada ayah. Suami dapat berapa? 1/2. Ibu dapat 1/3. Ayah dapat sisa atau asobah. Ayah dapat asobah. Apa buktinya? Fa'in lam yakun lagunna walad fawarisahu abawahu wali umbihi as-sulus, kan gitu. Dan jika mereka itu tidak punya keturunan, maka diwariskan kepada ayahnya dan bagi ibunya sepertiga. Nah, yang di situ yang dimaksud sepertiga itu adalah sepertiga sisa. Ini kalau tidak diartikan demikian, maka ibu lebih besar daripada bagian ayah. Setengah sama sepertiga, KPK-nya berapa? 6. Berarti dikalikan 6 dibagi 2 kali 1 3/5. 6 dibagi 3 kali 1 2/5. Nah, sisanya berapa? 6 dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 6 dikurangi 5 sama dengan 1/6. Artinya bagian ayah dapat 1/6, sementara ibu bagiannya 2/6. Sementara di Quran surat An-Nisa berbicara 2/1, atau bagi ibu adalah sepertiga. Nah, yang dimaksud di sini adalah sepertiga sisa. Sepertiga sisa berarti 6 dikurangi 3, karena untuk suami adalah 3 sama dengan 3. Maka bagian ibu adalah 1/3 dikalikan 3. Hasilnya adalah 1/3. Sementara bagian ayah adalah sisanya, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2/3. Nah, seperti itu. Ini jadi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu bagiannya adalah 2/1. Lalu ada pertanyaan, apakah bisa antara laki-laki dan perempuan itu dibagi sama rata? Bisa nggak kemungkinan? Itu dijelaskan di kompilasi hukum Islam pasal 183, bahwa jika masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya dan ingin dibagi rata antara laki-laki dan perempuan secara sukarela, maka di situ diperbolehkan.
Nah, di sini ada dua konsep. Yang pertama adalah konsep waris, yang kedua adalah konsep hibah. Artinya bagian laki-laki yang lebih banyak dia menghibahkan kepada saudara perempuannya yang bagiannya lebih sedikit. Dengan demikian di situ memungkinkan untuk dibagi rata. Tetapi ada 3 syarat dalam pembagian rata ini menurut sebagian ulama gitu. Apa syaratnya? Yang pertama, tidak boleh mengatakan bahwa bagian 2/1 itu adalah bagian yang tidak adil. Oh, ini laki-laki sama perempuan kenapa dibedakan gitu? Harusnya kan sama gitu. Sama kalau 1:1, jangan 2/1. Nah, kalau demikian kan nggak adil. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Karena memang sudah qat'i tadi, sudah ketetapan. Artinya sudah ditetapkan dalam asasnya pun adalah asas tadi ijbari itu ya, atau compulsory. Kemudian yang kedua yaitu sudah diketahui bagiannya masing-masing. Artinya yang laki-laki ini sudah tahu bagiannya adalah sekian. Nah, bagian perempuan adalah sekian. Nah, itu jadi sudah sama-sama para ahli waris itu mengetahui bagiannya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu sudah sama-sama dewasa. Jadi kalau sudah sama-sama dewasa, sudah artinya cakap berbuat atau bertindak hukum, maka mereka ini bisa berdamai atau bisa membagi dengan rata. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi. Nah, baik-baik kawan, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Malu bertanya, sesat di ruangan. Silakan, ada yang bertanya? Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Pak Pratama, izin bertanya Pak. Bagaimana Islam memandang seorang yang menghibahkan seluruh hartanya untuk menghindari pembagian waris? Oke, jadi pertanyaan dari saudara siapa tadi? Imam. Bagaimana seorang itu menghibahkan seluruh hartanya untuk menghindari pembagian waris? Siapa ada yang menjawab? Ayo silakan. Ada yang mau menjawab? Gak apa-apa. Jawaban salah juga gak apa-apa. Benar lebih bagus. Silakan. Ada yang mau menjawab? Apakah boleh harta waris itu dihibahkan semua? Maksudnya dihibahkan kepada ahli waris ya? Dibagi rata gitu kan? Semasa hidupnya. Ada yang mau menjawab? Kayaknya alim-alim. Ya silakan. Ya jangan malu-malu. Ya. Siapa yang mau menjawab? Siapa namanya? Norina, ya silakan dijawab Norina. Ya, boleh enggak? Kalau mengenai harta dihibahkan seluruhnya itu untuk menghindari yang namanya pembagian waris yang tidak rata. Kadang-kadang ada orang yang dia itu berpikir kalau berbagi waris itu gak rata ya Pak. Kalau menurut saya pribadi itu seharusnya enggak, karena tapi itu tergantung pada orangnya. Kalau orangnya memang dia memilih membagi waris dalam hukum Islam, dalam hukum Islam sendiri kan sudah ada bagiannya. Nah, dan untuk hibah itu biasanya 1/3 dari hartanya maksimal. Iya. Jadi kalau emang dia ini mau berbagi harta secara rata atau dihibahkan saja, itu mungkin bisa lewat dari perdata. Jadi tidak menggunakan hukum waris Islam. Berarti ada pilihan ya? Iya. Ada pilihan.
Ada yang lagi, yang lain sebelum saya tunjuk? Intinya boleh atau tidak. Jadi di dalam hukum waris Islam, terima kasih ya saudari Nurina ya. Dalam kompilasi hukum Islam bahwa hibah itu maksimal sepertiga. Jadi ketika ada seorang ayah atau ibu atau orang tua yang menghibahkan seluruh harta warisnya, itu dalam hukum Islam tidak boleh. Tadi karena apa? Karena maksimalnya adalah sepertiga. Tetapi ketika itu diberikan kepada para ahli waris, maka bisa dinilai sebagai harta waris. Artinya nanti ketika orang tuanya meninggal, hibah itu dijadikan sebagai nilai waris. Nah nanti bagaimana pembagian warisnya? Dan pembagian warisnya itu sesuai dengan hukum Islam. Jadi kalau yang kurang dia seharusnya ditambahi, kalau yang lebih dia dikurangkan. Dan tentu di situ orang tua juga masih punya harta kan, artinya yang belum dihibahkan seluruhnya. Nah kalau sudah dihibahkan seluruhnya, maka dia pasti akan dengan salah satu anggota keluarganya. Jadi itu waris yang dihibahkan terlebih dahulu. Jadi ada dua pendapat di situ. Yang pertama memang tidak boleh sama sekali. Karena apa? Karena pembagian waris kepada para ahli warisnya itu harus menggunakan ilmu waris itu. Tidak bisa dengan wasiat, tidak bisa dengan hibah. Tetapi yang kedua bisa, asalkan harta hibahnya itu dinilai sebagai harta waris. Nah, tadi ketika nanti saatnya pembagian waris, maka harus dinilai mana yang lebih dapatnya pas atau kurang atau lebih dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya atau sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup kita cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pada intinya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, selama di situ yang disebut dengan asobah binafsihi, artinya 2/1 itu dalam kasus asobah bigoirihi ya. Asobah bigoirihi itu artinya ada sekufu, anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara laki-laki kandung dengan saudara perempuan kandung, kemudian ada saudara perempuan saya dengan saudara laki-laki saya, ada cucu perempuan dengan cucu laki-laki. Nah ini yang sekufu ini berlaku 2/1. Tetapi bila mana ingin dibagikan secara rata antara laki-laki dan perempuan, itu diperbolehkan berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan hukum Islam juga yang disebut dengan as-sulhu atau perdamaian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup materi pertemuan ke-13 ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat sore. Salam sejahtera kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.